Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran pemeliharaan sasis pemindah tenaga kendaraan ringan untuk materi transmisi otomatis ya. Jadi transmisi otomatis itu terdiri dari apa saja? Mari kita lihat. Jangan lupa subscribe eh, untuk manfaat kita bersama ya. Nah, jadi transmisi otomatis itu ada yang dinamakan transmisi otomatis dengan roda gigi planet atau planetary gear. Kemudian ada lagi yang tipe transmisi otomatis CVT atau Continuous Variable Transmission seperti sepeda motor matic ya, bukan yang roda gigi. Kemudian yang ketiga ada transmisi otomatis DSG atau Directive Gearbox. Jadi ini transmisi otomatis yang menggunakan apa namanya secara elektronis ya, menggunakan electronic control module ya. Kemudian apa itu keuntungan transmisi otomatis? Pertama, mengurangi kelelahan pengemudi karena tidak menggunakan pedal kopling ya. Jadi cuma pedal gas dan pedal rem. Kemudian yang kedua, perpindahan gigi otomatis secara lembut ya. Jadi sesuai dengan kecepatan yang disesuaikan dengan kondisi pengemudian atau jalannya. Mengurangi beban mesin dan mencegah pemindahan tenaga berlebihan. Jadi menggunakan torque converter bukan kopling mekanik atau gesek ya. Jadi lebih halus. Menggunakan kopling fluida namanya ya, torque converter. Nah, ini untuk pedalnya ya, pedal transmisi manual biasanya kan terdiri dari tiga ya, yang ada pedal gas, pedal rem, dan kemudian pedal kopling. Sedangkan pada transmisi otomatis cukup hanya menggunakan dua pedal ya, jadi lebih ringkas, hanya pedal gas dan pedal rem saja. Adapun untuk koplingnya ya, untuk transmisi manual itu menggunakan plat kopling atau kopling gesek ya, kopling kering. Sedangkan kalau transmisi otomatis itu menggunakan kopling fluida yaitu torque converter. Jadi ini lebih apa? Lebih halus ya. Lebih ringan untuk pengemudinya lebih nyaman. Selanjutnya untuk jenis persneling ya, pemindah giginya pada manual itu kan biasa ada 1, 2, 3, 4, 5 ya ke depan, ke bawah, kemudian ada netralnya di tengah dan ada rear atau R mundur. Sedangkan kalau otomatis cukup hanya maju mundur saja. Jadi P R N D L ya, di situ ada tulisannya parkir, mundur, netral. Kemudian untuk yang auto gear shift ini malah bisa dual ya, seolah-olah satu manual bila kita yang satu lagi ingin transmisi otomatis ya. Kalau manual cukup plus dan min saja ya, gigi satu plus, gigi dua plus, kemudian mau pindah gigi satu min. Jadi kalau yang gigi otomatis, di situ ada tulisan yang sebelah kanan ya, itu ada tulisan RND. Jadi kalau R reverse mundur, N netral, D itu untuk gigi maju. Jadi ini bisa auto gear shift, bisa manual, bisa otomatis seolah-olah ya. Oke, untuk posisi tuas transmisi otomatis, jadi ada posisi P atau parkir. Jadi pada posisi parkir ini mesin bisa dihidupkan ya, tapi mobil dalam keadaan diam tapi mesin hidup. Ya, bisa untuk parkir sebentar ya. Posisi R reverse digunakan untuk pada saat kendaraan akan bergerak mundur. Sedangkan posisi netral ya, dan posisi parkir itu mesin dapat hidupkan. Jadi kalau posisi netral biasanya kan pada saat memanaskan mesin ataupun di lampu merah ya, menunggu lampu hijau ya. Jadi di posisi netral. Jadi posisi netral dan parkir untuk bisa dihidupkan mesin itu ya. Selanjutnya posisi D atau drive. Drive itu untuk gerakan maju secara otomatis ya. Jadi seolah-olah kalau pada gigi transmisi manual itu pindah ke gigi 1, 2, dan 3. Tapi bila mana mau lebih jalannya lancar, gunakan saja overdrive ya. Kalau overdrive-nya dinyalakan, di-on-kan, maka itu gigi akan otomatis berubah ke kecepatan 1, 2, 3, dan 4. Ya biasanya ini untuk jalan yang normal dan rata dan tidak macet ya. Jadi lebih nyaman. Adapun untuk posisi gigi 2 untuk mengarahkan kendaraan maju juga, tetapi terbatas hanya kecepatan 1, gigi 1 dan 2.
Jadi untuk jalanan yang menanjak atau turunan yang tajam, yang cukup tajam. Untuk posisi L atau low ini digunakan untuk khusus gigi satu saja ya. Jadi biasanya untuk jalan yang sangat menanjak atau sangat menurun dan juga tidak dapat dilakukan oleh gigi dua. Nah ini ya. Jadi kalau transmisi otomatis ada P, R, N, D, dan L. Parkir, netral, direct maju, dua untuk cepat turunan tajam atau tanjakan, dan low untuk yang sangat tajam atau turunan yang sangat tajam. Berdasarkan letak mesin dan roda penggerak, jadi ada automatic transaxle. Nah ini dan atau automatic transmission. Jadi automatic transaxle itu biasanya untuk kendaraan tipe FF, front engine front drive. Biasanya mesin di depan, penggerak roda depan, yaitu contohnya sedan ya. Sedangkan automatic transmission untuk kendaraan FR, front engine rear drive, mesin di depan, penggerak roda belakang. Jadi contoh-contohnya mesin depan roda belakang adalah mobil kijang, mobil truk ya. Nah itulah jadi perbedaan antara automatic transaxle dan automatic transmission. Hanya dari letak mesin dan penggerak rodanya, depan atau belakang. Nah ini untuk transmisi otomatis ini ada dua ya. Tadi yang penggerak depan atau front engine front drive ini letaknya mesinnya lebih kecil, justru cenderung melebar. Ini transaxle ya. Ini biasanya digunakan untuk mobil sedan ya, mesin di depan, penggerak roda depan. Dan yang kedua penggerak belakang atau front engine rear drive, mesin di depan, penggerak roda belakang. Biasanya ini digunakan untuk mobil kijang atau truk ya. Namanya transmisi ya kalau yang mobil kijang, tapi kalau yang mobil sedan namanya transaxle. Itu saja perbedaan nama ya dan konstruksi. Adapun cara kerjanya dibedakan. Yang automatic transaxle yang tadi pada mobil sedan, jadi ada putaran dari mesin akan dilanjutkan ke transmisi, dari transmisi akan dilanjutkan ke diferensial, dan dari diferensial itu langsung ke drive shaft atau penggerak roda depan. Jadi di sini langsung ya, untuk mobil sedan itu penggeraknya dari mesin itu berdekatan dengan penggerak roda depan langsung. Namanya dinamakan automatic transaxle. Drive shaft adalah penggerak roda, ya ini penggerak roda depan. Jadi yang belakang digerakkan. Untuk selanjutnya adalah automatic transmission. Jadi automatic transmission atau rear wheel drive itu maksudnya adalah untuk mobil-mobil tadi kijang dan truk ya. Jadi digunakan untuk tipe FR, front engine rear drive, atau mesin depan, penggerak roda belakang. Jadi putaran dari mesin dilanjutkan ke transmisi, kemudian dari transmisi ini dilanjutkan ke poros propeller. Jadi menggunakan poros propeller ya kalau yang penggerak roda belakang. Kemudian ini diferensial baru ke penggerak roda belakang. Jadi roda depan hanya digerakkan oleh roda belakang. Nah, ini ya ada poros propellernya. Kalau yang penggerak transaxle yang di sedan itu tidak ada poros propeller. Bisa kita lihat di kolong mobil truk atau mobil kijang biasanya ya. Nah, kemudian berdasarkan sistem pemindah gigi dan waktu lock up atau penguncian, jadi transmisi otomatis itu ada dua. Yang satu full hidrolis ya, yang kedua sistem electronic control transmission atau ECT ya. Nah, ini kita lihat, ini yang manual mah yang biasa ya, yang manual itu ada gigi 1 2 3 4 5 ya. Tidak menggunakan sistem komputer atau electronic control transmission ya. Nah, ini yang automatic transmission, ini yang full hidrolik ya. Tidak selengkap ECT ya, electronic control transmission. Ini biasanya terdiri dari ya sama juga ECU atau komputernya, electronic control unit atau ECT, tapi di situ juga dilengkapi dengan sensor-sensor dan aktuator ya yang lebih komplit dan lebih nyaman. Ya, ini electronic control transmission. Itu terdiri dari sensor-sensor dan aktuator yang lebih lengkap ya. Jadi lebih nyaman dalam pengemudian. Nah, ini adalah konstruksi automatic transmission atau transmisi otomatis.
ada torque converter ya, ini kopling fluida ya. Jadi dia bukan kopling gesek seperti biasa, ini menggunakan kopling fluida jadi lebih halus. Kemudian yang kedua adalah force input ya. Jadi ada force input di sini dan ada pompa oil pump atau, nah ini force input, kemudian ada oil pump ya di belakangnya torque converter. Selanjutnya ada clutch assembly, jadi ada ada kopling juga ya. Jadi kalau ini kan kopling fluida di torque converter, kalau yang di sini adalah kopling assembly ya. Jadi seperti sepeda motor gigi ya. Jadi kok ada rangkaian kopling, pelat kopling dan kanvas biasanya seperti itu ya. Jadi ini kopling fluida multiple clutch nah terus disebutnya ya, seperti di sepeda motor. Selanjutnya di bagian belakangnya itu ada planetary gear atau roda gigi planet ya. Seperti apa nanti dibahas lebih lanjut planetary gear perbedaannya deh. Kemudian ada case. Case ini adalah blok transmisi atau kotak transmisi. Kemudian ada poros input output shaft. Jadi putaran yang dari input shaft itu akan dilanjutkan ke roda belakang. Kalau di mobil sedan ke roda depan ya sebagai penggerak. Ya, ini output shaft akan dilanjutkan ke penggerak roda belakang untuk mobil kijang atau truk ya. Nah, jangan lupa di sini ada bench. Bench itu kayak apa? Untuk pengereman ya. Kemudian ada servo piston ya. Servo piston itu ya untuk menggerakkan pengereman atau membuka tutup nyambung lepas daripada clutch assembly atau multiple clutch tadi. Nah, kemudian sini ada valve body yang terletak di bagian bawah, itu bersatu dengan tangki oli ya, penampungan oli atau reservoir atau oil pan. Dan sini ada shift lever untuk menggerakkan ke gigi P, R, N, D, L ya, parkir, mundur atau netral. Kemudian transmisi otomatis adalah yang bisa meringankan kerja ya. Nah, ini konstruksi yang lebih jelasnya. Ada torque converter, ada pompa oli, oil pump, ada planetary gear set. Kemudian ada clutch assembly ya, untuk jadi multiple clutch ya, yang memutuskan menghubungkan putaran pada saat pemindahan gigi. Clutch packs ya. Jadi ada lagi output shaft atau putaran output yang dihasilkan dari perubahan kecepatan maju ataupun mundur atau ya. Kemudian ada valve body yang terletak di bagian bawah planetary gear set. Valve body ini cukup rumit ya, ininya konstruksinya. Dia berdekatan dengan oil pan atau tangki oli atau carter ya. Kemudian ada lagi band brake. Band brake itu untuk pengereman. Nah, ini komponen utama transmisi otomatis, ada torque converter, ada planetary gear unit, ada HCU hydraulic control unit, ada final drive unit. Ya, ini final drive itu yang dari output shaft ya. Kemudian manual linkage itu rangkaian dari pedal kopling, dan satu lagi rangkaian dari persneleng itu manual linkage itu ya, melalui kabel-kabel kawat kabel. Kemudian automatic transmission fluid ATF itu olinya ya. Nah, ini adalah komponen torque converter ya. Jadi terdiri dari pump impeller sebagai gerak pemutar yang dari mesin ya, gerak penggerak putar ya, ini yang diputarkan yang ini yang pemutar dari putaran mesin. Kemudian ini turbin runner, ini yang akan dilanjutkan ke perubahan giginya turbin runner ya. Ada yang diputarkan oleh pump impeller, dan ini stator, ini ada bagian tengah untuk mengarahkan perpindahan oli dari pump impeller ke turbin runner. Jadi supaya lebih efektif dan lebih baik lagi. Dan ini bagian-bagian torque converter ya. Pertama adalah cover atau tutupnya ya, kemudian ada plat penekan pressure plate, kemudian ada turbin runner ya yang digerakkan ya, kemudian ada stator yang pengarah dari fluida dari pump impeller ya. Jadi pump impeller itu menggerakkan turbin runner ya. Pump impeller itu putaran dari engine atau mesin ya, seperti flywheel. Nah, ini prinsip kerja torque converter ya. Jadi seperti ada dua buah kipas ya.
di mana kipas A ini dihubungkan dengan listrik dan kipas B ini tidak dihubungkan dengan listrik. Kipas A ini dianggap sebagai putaran dari mesin ya, dari dia sebagai ini dan kipas B sebagai putaran yang ke transmisi dan roda belakang. Yang A itu pump impeller, yang B turbin runner. Ini ada dinyalakan kipasnya, nanti angin akan mengembus ke B. Jadi bila mana A berputar kencang, maka yang B juga akan berputar kencang. Nah, prinsip ini untuk lebih optimal antara putaran A dan B itu dipasang ducting ataupun saluran ya. Jadi misalnya nanti aliran dari A ke B itu akan dibalikan lagi ke A. Kalau yang di atas ini kan dari A ke B ini berarti terbuang percuma. Kalau yang ini dari A ke B itu akan bersirkulasi lagi ya. Jadi ini aliran udara kalau di sini, tapi kalau di torque converter ini yang prinsipnya adalah aliran fluida oli ATF yang akan bergerak, bukan angin. Ini hanya sebagai apa namanya ilustrasi biar lebih mudah dimengerti ya cara kerja dari torque converter. Ya, dari turbin runner ke dari pump impeller menggerakkan turbin runner yang di B, yang A-nya pump impeller, yang B-nya turbin runner. Ya, pump impeller dari mesin, yang B-nya yang ke transmisi roda gigi. Nah, ini planetary gear unit atau sistem untuk pemindahan perubahan putaran. Nah, ini namanya sun gear atau gigi matahari terletak di tengah. Ya, sun gear yang warna hijau tua. Kemudian di atasnya dikelilingi oleh 3 buah gigi planetary gear ya. Planetary gear. Jadi ini sun gear, gigi matahari, ini planetary gear yang warna abu-abu, ada 3 ya biasanya. Kemudian yang luar ini adalah ring gear yang warna hijau ya. Jadi sun gear ini dikelilingi oleh planetary gear dan di luarnya ada ring gear. Ya, ini adalah yang warna merah pinion shaft dan ini adalah pinion gear. Gigi. Dan ini adalah planetary carrier ya yang warna merah. Nah, ini konstruksi yang lebih detail lagi, yang di tengah adalah sun gear warna kuning, kemudian dikelilingi oleh planetary gear. Kemudian di keluarnya adalah ring gear. Biasanya kalau ada 3 planetary gear itu berarti ada 4 kecepatan ya, 3 maju 1 mundur. Nah, ini yang warna biru ya, sun gear. Yang ini adalah sun gear ya, yang warna merah. Kalau yang biru itu tadi adalah ring gear ya. Dan ini adalah planetary gear. Nah, ini yang biru adalah input shaft yang dengan ring gear atau force input. Kemudian ini ada band itu adalah untuk pengereman ya, untuk memberhentikan pada saat pemindahan kopling. Ini clutch piston, ini untuk menekan clutch pada saat terhubung dan terputus putarannya saat pemindahan gigi. Itu. Kemudian yang warna hijau ini adalah output shaft yang berasal dari planetary carrier. Ya, output shaft untuk planetary carrier yang warna hijau ya, yang mengelilingi sun gear. Yang biru ini adalah input shaft dan yang hijau adalah output shaft yang ke roda belakang. Nah, planetary gear unit dipakai untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin ya, sesuai kondisi jalan, menaikkan dan menurunkan kecepatan kendaraan juga ya, sesuai kondisi jalan juga. Kemudian nomor 3, memundurkan kendaraan ataupun untuk gerak maju. Ya, dasarnya planetary gear dipakai untuk mesin, jadi menghasilkan tenaga, jadi menggerakkan kendaraan meski beban berat tapi tenaga kita tetap ringan atau nyaman ya. Selanjutnya hubungan antara kecepatan dan momen mesin. Jadi saat kendaraan berhenti atau berjalan kan butuh momen yang besar, butuh tenaga yang besar, maka butuh posisi gigi yang rendah. Posisi yang rendah biasanya gigi 1 ya, untuk menggerakkan kendaraan ya. Jadi pada saat berhenti atau mau berjalan di lampu merah atau lagi manaskan mesin kemudian mau jalan. Untuk kecepatan yang tinggi udah lancar ya, dibutuhkan gigi yang tinggi ya, misalnya gigi 4 atau gigi 5. Dan momen yang kecil dan tenaga yang kecil, jadi untuk kecepatan tinggi itu udah lancar ya, untuk di jalan yang tidak macet juga.
Nah, inilah hydraulic control unit. Komponen hydraulic control unit itu terletak di bagian bawah transmisi otomatis ya. Ini transmisi otomatis, di bagian bawahnya itu hydraulic control unit yang berdekatan atau berpasangan dengan oil pan atau apa namanya, penampung oli atau carter ya, oli ATF, automatic transmission fluid. Nah, ini adalah cukup rumit ya bentuknya. Nah, komponen-komponen utama dari HCU, Hydraulic Control Unit, yaitu ada pompa oli, valve body, primary regulator valve, manual valve, shift valve, solenoid valve, throttle valve. Jadi valve itu katup ya, atau klep ya kita menyebutnya. Regulator itu pengatur katup, solenoid itu yang merubah gerakan ya. Nah, ini pompa oli itu adalah awal dari semua gerakan dari sistem ya. Nah, ini ada pompa oli bagian depan, dan ini adalah roda giginya yang digerakkan, dan yang ini yang ungu adalah roda gigi yang menggerakkan. Jadi ada penggerak, ada yang digerakkan, dan yang warna hijau inilah tutup bagian belakang. Nah, inilah konstruksi dari pompa oli ya. Jadi di tengah ini adalah roda gigi penggerak warna ungu, yang warna putih adalah roda gigi yang digerakkan ya. Ini adalah pompa oli tipe torchoid. Nah, ini adalah konstruksi valve body ya. Jadi ini banyak sekali. Ini yang bagian atas itu tutup. Bagian atas bagi valve body tutup atas, yang bagian tengah itu adalah pelat ya, pelat valve body. Kemudian, nah, ini adalah upper valve body atau valve body bagian atas ya. Ini terdiri dari rongga-rongga ataupun saluran-saluran yang cukup rumit ya, seperti apa ya? Ya, saluran-saluran dan ganggang yang sempit ya. Ini sebetulnya untuk menyalurkan cairan fluida ya, ibaratnya dia bendungan ya, bendungan yang mengatur cairan fluida itu mau diarahkan kemana melalui pintu air. Nah, ini ada manual valve, contoh-contoh yang menutup dan membuka pintu airnya itu ada torque converter regulator valve ya, untuk torque converter ya. Ada clutch regulator valve untuk apa namanya, plat coupling tadi ya, untuk plat coupling multiple clutch. Kemudian ada pressure regulator dan ya, macam-macam. Nah, ini valve-valve yang akan menggerakkan daripada cairan fluida. Nah, body valve berfungsi mengatur jalannya oli dari tekanan oli, pompa oli ya, ke torque converter, ke perpindahan gigi planetari, ke clutch atau coupling, untuk pengereman pengereman kopling, untuk saat pemindahan gigi, untuk pendinginan sistem transmisi otomatis, dan untuk pelumasan, untuk pendinginan dari sistem transmisi otomatis juga. Jadi bentuk body valve itu berongga-rongga, diibaratkan bendungan yang memiliki pintu air ya. Ini diibaratkan pintu air yang akan diatur mau dialirkan kemana ini ya, dan mengatur tutup buka aliran fluida sesuai kebutuhannya berdasarkan modul TCU, Transmission Control Unit, atau Transmission Control Module TCM ya. Jadi apa, otaknya atau komputernya yang mengatur ya, sesuai dengan kecepatan mesin dan beban mesin melalui pedal gas dan perpindahan gigi yang dari apa namanya, persneling ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada sensor, ada aktuator yang ikut andil ya dalam sistem ini. Jadi regulator valve mengatur fluida ke solenoid. Solenoid itu adalah komponen yang merubah energi listrik menjadi gerak ya, yang menggerakkan tadi katup-katup atau valve-valve. Di bagian apa, valve body ya, valve body itu yang tadi yang apa, banyak alur-alur, banyak apa namanya, saluran-saluran. Nah, ini contoh regulator valve ya, atau katup pengatur ya. Ini valve body, nanti ada saluran untuk memasukkan solenoid regulator valve. Dan ada manual valve seperti ini. Di sini untuk perpindahan gigi ya, valve masukkan ke dalam valve body juga. Dan ada shift valve ya. Kemudian ada solenoid yang mengubah gerakan listrik menjadi gerakan mekanik ya, maju mundur. Nah, ini adalah sistemnya ya. Jadi dari accelerator pedal atau dari pedal gas melalui kabel nanti terhubung ke throttle valve untuk membuka apa, aliran udara dan bahan bakar ya. Volumenya mau seberapa besar sesuai dengan kecepatan atau tenaga yang dibutuhkan.
kecepatan mesin dan tenaga yang dibutuhkan ya. Nanti kan dia terhubung lagi dari sini ke dari pedal ke katup ya, masuk udara dan bahan bakar, nanti akan disalurkan ini melalui kabel juga yang nyambung ke hydraulic control unit ya. Di sini ada si valve ya, atau katup penggerak ya. Jadi di throttle valve ini terhubung ke si valve. Di sini juga dia akan membaca dari vehicle speed ya. Jadi kecepatan kendaraan juga nanti akan dideteksi oleh si valve ini, dan itu sebagai inputnya ya. Nanti sebagai outputnya dia akan, oh ya di sini juga ada apa namanya throttle pressure ya, tekanan dari throttle valve yang tadi saluran masuk udara dan bahan bakar. Nah si valve ini nanti outputnya adalah merubah planetary gear ya, kecepatannya mau gigi 1, 2, 3 atau mau mundur, itu outputnya. Kemudian dari outputnya juga yang kedua adalah menggerakkan kecepatan putar dari torque converter ya. Jadi kecepatan putar dirubah, dan juga kondisi perubahan giginya mau cepat, lambat ya, atau mundur. Jadi di sini nanti putaran dari planetary gear akan dilanjutkan ke roda gigi antara atau countershaft, dan dilanjutkan ke diferensial, dari diferensial nanti dilanjutkan ke ini penggerak roda. Nah ini untuk contoh yang di penggerak roda depan atau mobil sedan ya. Ini, jadi dari diferensial langsung ke penggerak roda. Nah ini hydraulic control unit atau HCU ya. Ini awalnya adalah dari pompa oli ya, pipa penggerak semua fluida transmisi otomatis. Nanti akan masuk ke primary regulating valve, jadi pengatur katup utama ini ya. Katup utama ini juga bergerak dikarenakan adanya solenoid valve ya. Solenoid tadi yang menggerak berubah gerak listrik menjadi energi gerak. Nah ini semua akan tercatat di mesin ya, atau di engine control temperatur engine control transmission dan engine control unit, itu ibaratnya otaknya komputernya ya. Kemudian dia juga akan tersambung ke si valve ya. Si valve ini untuk ke gigi PRNDL tadi ya. Si valve ini juga ya digerakkan oleh solenoid masing-masing. Oke, dan di sini ada tuas pemindah selektor ya, PRNDL ya. Ini akan terhubung dengan manual valve ya. Jadi ini valve juga katup-katup ya. Ini akan mengatur pergerakan dari si valve ini ya. Jadi kayak yaitu tadi mengatur aliran-aliran ya menggunakan komputer. Kemudian HCU hydraulic control unit. Jadi mengontrol kerja dari rem dan kopling pada transmisi otomatis ya, dengan tekanan pompa oli. Jadi fungsi pengendali hidrolik pompa oli ini ada 3, yaitu untuk mengendalikan menghasilkan tekanan hidrolik. Jadi pompa menghasilkan tekanan hidrolik. Kemudian menyesuaikan tekanan hidrolik, jadi disesuaikan dengan regulator valve atau katup pengatur, juga valve katup penghambat. Jadi katup itu juga mengatur aliran dan juga untuk menghambat bila mana tidak diperlukan atau untuk menggerakkan katup yang lainnya. Jadi itu sudah diatur sendiri menggunakan ECU ya, otaknya komputer. Jadi mengalihkan atau shifting perubahan roda gigi untuk mengoperasikan kopling dan rem ya pada transmisi otomatis ya. Jadi cairan yang digunakan adalah ATF ya, automatic transmission valve ya, untuk menggerakkan katup-katup ya, macam-macam katup tadi ya, berdasarkan pembacaan dari electronic control transmission dan electronic control unit. Jadi itu perubahan kecepatan ya dari PRNDL ya. Nah ini ada konstruksi penggerak roda belakang mobil Kijang misalnya. Ini adalah tuasnya ya yang mau merubah. Kemudian ini ada valve body yang tadi jalur-jalur yang cukup rumit, saluran-saluran fluida. Kemudian ada modulator itu ECT atau ECU-nya ya, sebagai otaknya yang merekam dan memberikan perintah untuk sensor-sensor dan aktuator bekerja. Kemudian ini ada sistem transmisi planetary gear
Ya, ini planetary gear, dan ini adalah brake pad, adalah untuk pengereman dari kopling atau memutuskan dan menghubungkan kopling. Ini planetary gear set. Kemudian ini adalah torque converter ya, yang terdiri dari pump impeller dan torque converter, dan ini adalah output shaft ke roda belakang. Ini contoh penggerak roda belakang. Misalnya pada kijang ya. Jadi hydraulic control unit, ada oil pan atau carter, yaitu yang berfungsi sebagai reservoir fluida atau penampung oli ATF. Pompa oli untuk membangkitkan tekanan hidrolik. Kemudian katup-katup punya fungsi menyalurkan saluran-saluran dari ATF ya ke saluran fluida. Kemudian ke rem, clutch itu rem, brake itu clutch itu kopling, brake itu rem ya. Dan juga ya untuk fungsi-fungsi lainnya ya, itu terletak di hydraulic control system semua. Primary regulating valve mengatur tekanan hidrolik dari pompa oli, jadi untuk menciptakan tekanan yang segaris. Si valve pemindah roda gigi, manual valve mengatur tekanan garis sesuai tuas pemindah. Solenoid valve mengganti alur hidrolik ya. Kemudian fungsi ATF memindahkan momen puntir pada torque converter. Momen puntir itu momen putar ya, gerak putar, mengendalikan hydraulic control system pada kopling dan rem pada transmisi otomatis. Yang ketiga, melumasi planetary gear dan bagian yang bergerak. Dan yang keempat, mendinginkan bagian-bagian yang bergerak. Nah, ini ya, jadi high grade petroleum based mineral oil, jadi dari oli mineral yang dicampur dengan bahan-bahan khusus. Jadi tidak bisa sembarangan ya untuk transmisi otomatis ini. Dikenal dengan automatic transmission fluid ATF. Shifting control atau perubahan perpindahan roda kecepatan. Jadi hydraulic control system merubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hidrolik sinyal, yaitu sistemnya dengan sinyal ya, elektronis ya. Kemudian berdasarkan sinyal ini dibaca oleh tadi komputernya atau ECM dan TCM ya, atau ECU, yaitu sinyal ini mengalirkan tekanan hidrolik ya ke kopling, rem, dan planetary gear. Jadi merubah rasio atau perbandingan gigi sesuai dengan kondisi pengemudi atau kondisi jalan. Kemudian dilakukan hydraulic control unit. Caranya sebagai berikut. Nah, ini ya, jadi dari pedal dia melalui kabel akan mempengaruhi dari pembukaan throttle valve atau katup penghisap udara dan bahan bakar ya. Jumlahnya itu ditentukan oleh besarnya pedal gas yang kita injak. Kemudian nanti dibaca oleh komputer ya, oleh modul. Nah, nanti ini akan disalurkan ke hydraulic control unit ya. Nanti hydraulic control unit nanti akan juga bekerja berdasarkan perpindahan tuas transmisi ya, mau kecepatan rendah, tinggi, atau mundur ya. Jadi dari kombinasi dari pedal gas dan dari tuas pemindah itu akan mempengaruhi kerja dari hydraulic control unit, yang mana awal penekanan ini itu dari pompa oli ya, dari pompa oli yang akan mempengaruhi dari gerakan torque converter ya, putaran torque converter, dan juga planetary gear unit. Nah, ini manual linkage itu adalah jaringan ataupun hubungan ya secara mekanis ya. Jadi melakukan upshift dan downshift. Upshift itu merubah ke putaran yang tinggi dan downshift ke rendah ya. Jadi ada dua buah linkage ataupun sambungan ya yang secara manual dari pengemudi yang akan terhubung dengan transmisi otomatis, yaitu pertama dari perubahan persneling ya, dan yang kedua adalah penekanan pedal gas, yaitu manual linkage ya, melalui kabel atau kawat ke hydraulic system. Kemudian shift selector kabel. Nah, ini menggunakan kabel ya. Jadi dari penggerak tuas pemindah gigi ya. Jadi mau maju mundur, mau drive maju 2 untuk yang agak nanjak, dan L untuk yang sangat nanjak atau sangat turun ya. Di drive itu gerak maju ya, atau netral atau parkir, itu baru bisa dihidupkan mesinnya ya. Ya, ini dari pedal ya. Ini adalah hanya pedal rem dan gas saja ya kalau transmisi otomatis. Nah, pedal akselerasi ini ada sensornya juga ya. Jadi sensor ini akan membaca dari gerak pedal. Nah, itu saja mungkin materi dari saya. Alhamdulillah dan terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat.
mungkin ada hal yang salah, ada yang kurang jelas ataupun terlalu cepat. Ya mudah-mudahan dari referensi lain kalian akan lebih mendalami dari materi televisi otomatis lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.